Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Tidak terasa ini sudah bulan Juni ya, di pertengahan tahun 2021. Puji Tuhan. Tema khotbah pada saat ini yaitu dewasa di dalam perkataan. Kita hari ini atau pagi ini kita belajar tentang perkataan. Mengapa saudaraku? Karena perkataan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang luar biasa. Pernah saya katakan ini mulut saudaraku. Ketika saudara berada di daerah dingin, ketika mulut saudara tiupkan di tangan, maka tangan itu akan menjadi panas. Mulut kita bisa menjadikan sesuatu menjadi panas. Tetapi sebaliknya mulut yang sama ketika saudara menghadapi makanan yang panas. Ketika saudara tiup itu makanan bisa menjadi dingin. Dengan kata lain, satu mulut saudaraku, mulut yang sama menjadikan sesuatu panas, bisa menjadikan sesuatu itu dingin. Itulah sebabnya saat ini kita belajar tentang perkataan dan sekali lagi temanya dewasa dalam perkataan. Saudara, waktu saudara terima Yesus dan saudara dibaptis, kita ini bagaikan bayi di dalam Tuhan. Ya, kita ini bagaikan bayi di dalam Tuhan dan Tuhan tidak ingin kita terus menjadi bayi rohani. Tuhan tidak ingin kita sudah cukup puas. Yang penting sudah percaya Yesus. Yang penting sudah dibaptis, titik, tidak. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Seperti pengakuan saya. Ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pengakuan saya pada waktu itu Tuhan, saya tidak mau hanya sekedar menjadi orang Kristen. Karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Yesus. Amin saudara. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Pengakuan saya setelah saya terima engkau. Setelah saya percaya engkau. Saya ingin iman saya bertumbuh. Sampai pada kedewasaan. Dan itulah kerinduan Tuhan. Nah saudara, salah satu tanda orang itu dewasa di dalam Tuhan, yaitu orang itu dewasa di dalam perkataannya. Gini, tanda orang itu dewasa bukan hanya rambutnya menjadi putih. Tanda orang itu dewasa bukan hanya kulitnya makin lama makin keriput. Memang itu sudah dewasa atau tua. Tetapi tanda orang itu dewasa di dalam Tuhan yaitu perkataannya. Dan orang yang dewasa di dalam Tuhan saudaraku, orang itu mampu mengatur perkataannya ini. Nah untuk itu kita akan lihat ayatnya. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Jadi salah satu tanda kedewasaan seseorang yaitu orang itu mampu punya kemampuan untuk mengatur perkataannya. Dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sampai di situ. Lidah itu adalah anggota bagian tubuh kita yang paling kecil. Atau yang kecil. Namun Alkitab katakan lidah itu sangat sulit dikendalikan. Jujur saja saudaraku. Kita sangat sulit mengendalikan lidah. Bukan berarti lidah kita tahan, tidak. Tetapi kita sangat sulit mengendalikan kita punya perkataan. Ya, kita sangat sulit mengendalikan itu kita punya perkataan. Nah, tetapi bukti orang itu saudaraku atau ciri-ciri orang itu yang sudah dewasa di dalam Tuhan, dia mampu mengendalikan perkataannya. Tidak asbun atau asal bunyi saudaraku, tetapi mampu mengendalikan
perkataannya. Untuk itu saya akan memberikan beberapa ciri, beberapa tanda orang itu sudah dewasa di dalam perkataannya. Yang pertama, orang itu kalau bicara, saudaraku, pada waktu yang tepat. Waktunya tepat. Amsal pasal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah ini. Perkataan yang diucapkan tepat waktunya. Ini salah satu tanda orang itu dewasa di dalam perkataannya. Ketika dia ngomong, saudaraku, dia tepat pada waktunya. Sering atau barangkali kita pernah punya pengalaman ya. Ngomong, bicara, setelah itu baru mikir, aduh saya terlanjur ngomong. Saya yakin kita semua pernah ya. Ngomong, aduh kenapa aku tergesa-gesa ngomong. Tadi mestinya aku bisa rem dulu, mestinya aku bisa tahan dulu. Saudara, karena apa? Perkataan kita mungkin baik. Perkataan kita mungkin benar, tetapi kalau waktunya tidak tepat kita ngomong, itu bisa mendatangkan masalah. Itu bisa mendatangkan konflik. Perkataan kita baik, saudaraku. Mungkin perkataan kita benar, tetapi kalau waktunya tidak tepat kita menyampaikan, itu bisa mendatangkan masalah. Dan ciri yang pertama, orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, dia bisa mengatur kapan waktunya aku ngomong. Tepat pada waktunya. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama, saudaraku. Jadi kita minta hikmat, kapan aku bisa ngomong waktu yang tepat. Sehingga kita tidak menyesal, aku sudah terlanjur ngomong. Nah ini, aku sudah tergesa-gesa ngomong. Nah ini yang harus kita sadari, saudaraku. Jadi hal ini perlu kita minta hikmat. Contoh saja, ini contoh. Ibu-ibu pengen ngobrol dengan suaminya, pengen bicara dengan suaminya. Kalau suamimu, perhatikan ibu-ibu, ini penting khususnya bagi ibu-ibu, tapi juga untuk bapak juga. Kalau ibu-ibu pengen ngomong sama suami, suami pulang kerja, suami pulang kantor, atau suami pulang dari mana saja, sebelum ngomong perhatikan, ini resep bapak-bapak, rahasia ini, rahasia. Rahasia tapi di syuting. Perhatikan, kalau ibu-ibu mau ngomong sama suami, perhatikan. Kalau suamimu itu kelihatannya mukanya masih merah, tahan dulu. Kelihatan kok mukanya masih merah, masih kelihatan stres, masih kelihatan tegang, tahan dulu. Nanti kalau sudah mulai, wah sudah sedikit kuning, mulai kuning. Mulai sedikit ngomong. Kalau sudah mulai hijau, baru ngomong sama dengan lampu merah sana. Ini saudaraku, jadi kita kapan? Karena apa? Kalau suami muka lagi merah, muka lagi stres barangkali karena ketika di toko, ketika di kantor ketemu dengan pelanggan yang bikin sakit hati, bikin jengkel, bikin marah, lalu pulang ke rumah langsung dicecer dengan sesuatu, tambah saudaraku. Itu darahnya bisa 300 itu. Nah ini saudaraku, tetapi kalau datang, wah ini suamiku ini mukanya kok masih merah, tahan dulu. Nah ini, setelah hijau, wah tepat. Kalau saudara ngomong tepat pada waktunya, saudaraku, itu luar biasa. Saudara ngomong, wah saya lihat suami saya ini sudah tidak stres lagi. Suami saya ini sudah mulai hijau wajahnya. Ketika saudara ngomong tepat pada waktunya, tidak lama amplop keluar. Pasti langsung, wah. Langsung ini tadi aku dapat berkat. Suami langsung kasih amplop, saudara. Karena apa? Kita ngomong tepat pada waktunya. Tetapi kalau kita ngomong tidak tepat pada waktunya,
Walaupun yang kita sampaikan itu mungkin sesuatu yang baik. Tetapi kalau ucapan kita tidak tepat, maka saudara tidak akan dapat apa-apa. Suami masih kesel, suami masih jengkel. Karena mungkin ketemu dengan orang yang menjengkelkan sampai di rumah. Lalu dapat berita yang tidak pas. Itu bisa cepat ubanan. Cepat ubanan. Jadi ini yang pertama. Jadi tanda orang itu dewasa di dalam perkataannya. Yang pertama yaitu dia bicara tepat pada waktunya. Yang kedua saudaraku, yang kedua yaitu bicara dengan isi yang bermanfaat. Artinya apa? Ucapannya bermanfaat, ucapannya berbobot, ucapannya membawa berkat, ucapannya menguatkan, ucapannya menghibur, ucapannya memberikan inspirasi. Ini yang kedua. Tanda orang itu dewasa di dalam perkataan, sekali lagi bukan hanya ngomong tepat pada waktunya, tetapi ucapannya itu bermanfaat. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat di sana dikatakan, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita lihat di sini saudara. Perkataan kita memberi semangat yang baru kepada orang yang mendengarkan. Perkataan kita memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru kepada orang yang sementara letih lesu, yang tidak ada pengharapan, yang sepertinya tidak ada masa depan. Tetapi lewat perkataan kita mereka dikuatkan lagi. Dan inilah harapan Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Bukan sebaliknya. Perkataan kita membuat orang lain lemah. Ya ini, perkataan kita membuat orang lain merasa sudah tidak ada harapan lagi. Saya mau kasih tahu saudara, saudara ke gereja di sini datang pada saat ini bukan sebagai penggembira. Ya, saudara bukan sebagai penggembira datang rame-rame. Tidak, tetapi lewat ayat ini dikatakan kita ini menjadi murid. Menjadi murid, dan lewat ayat ini ada dua hal yang perlu dilatih. Yang pertama tadi dikatakan, ia mempertajam pendengaranku. Ini yang pertama. Tuhan mau pendengaran kita ini juga perlu dilatih. Perlu dilatih saudaraku. Mengapa saya katakan begitu? Karena banyak anak Tuhan saudaraku, telinganya, pendengarannya kurang dilatih. Contohnya pada saat ini, saudara, saya tahu semua fokusnya kepada wajah saya. Saya ke sini, saudara ikut, saya ke sini, itu bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah pendengaran saudara juga fokus dengan suara saya? Jangan sampai mata saja yang fokus kepada saya, tetapi pendengarannya tidak. Kenapa? Pikirannya ada di tempat lain. Kalau pikiran saudara ada di tempat lain, dipastikan saudara tidak akan mendengar apa yang saya sampaikan. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya pendengaran ini perlu dilatih. Untuk mendengarkan firman, bukan mendengarkan berita-berita yang ada di hari-hari ini. Bukan hanya mendengarkan berita, gosip, tetapi kita perlu mendengarkan firman. Mengapa? Hanya mendengarkan firman yang membuat iman kita bertumbuh.
Amin saudara. Hanya ketika saudara dengar firman yang membuat saudara iman saudara bertumbuh. Itulah sebabnya pernah saya katakan di tempat ini. Jangan sampai jemaat di sini berdoa makan Tuhan. Berkati makanan ini agar menambah iman saya. Itu salah. Makanan tidak bisa menambah iman. Yang bisa menambah iman itu mendengar firman. Amin saudara. Makanan hanya bisa menambah tubuh makin berat. Tubuh makin tinggi. Tubuh makin sehat. Saudaraku, saya tidak ngomong yang lain. Tubuhnya semakin. Nah ini saudaraku. Jadi kita lihat. Kalau saudara mengaku aku sudah dewasa. Tetapi kalau perkataan kita tidak membuat orang lain yang lemah menjadi kuat, yang sedih menjadi terhibur, itu perlu dipertanyakan kedewasaan kita. Ayo saya rindu. Saudara bukan hanya umur yang terus bertambah. Warna rambut yang terus ganti-ganti. Tetapi Yesus mau saudaraku, Yesus ingin kita dewasa di dalam perkataan ini. Jadi yang perlu dilatih itu pendengaran yang pertama. Dan yang kedua tadi lidah atau ucapan. Jadi ucapan yang memberi semangat yang baru. Tidak melemahkan orang lain. Tidak menjelekkan orang lain. Apalagi menjelekkan gereja sendiri. Saudara, masih banyak saudara, ya untungnya bukan di tempat ini. Masih banyak di tempat-tempat lain saya mendengar jemaat-jemaat menjelekkan gerejanya sendiri. Gerejaku payah om. Kenapa gereja di pemandangan masyarakat bukan semakin baik? Kenapa gereja di tengah-tengah masyarakat bukan semakin bagus? Karena apa? Jemaatnya sendiri yang sering menjelekkan gerejanya. Gerejaku payah om. Yang pimpin pujian tidak bagus. Pemain musiknya payah. Sound systemnya pun kuno. Guru-guru sekolah minggu pun juga payah. Apalagi gembalanya. Nah saudaraku, inilah yang membuat kenapa gereja di tengah-tengah masyarakat penilaiannya tidak bagus. Karena apa? Jemaatnya sendiri ucapannya tidak menjadi berkat. Ayo lewat firman Tuhan kali ini. Kalau saudara ingin dikategorikan dewasa di dalam Tuhan. Biarlah ucapan kita adalah ucapan yang bermanfaat. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan kita ucapan yang membangun. Ucapan kita ucapan yang memberikan kekuatan. Kenapa? Ketika saudara ngomong gereja itu bagus dibandingkan gerejaku. Ini contoh aja. Kenapa saudaraku? Kita ngomong, oh gereja itu bagus, gerejaku payah. Karena apa? Saudara tidak lihat dapurnya gereja itu. Belum lihat. Ketika saudara mulai masuk di dalam dapurnya gereja itu, saudara akan melihat, wah ternyata lebih payah. Nah ini, karena apa? Setiap gereja punya masalah masing-masing. Amin saudara, setiap gereja. Lalu yang kedua, setiap gereja itu punya kelebihan masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Itu namanya gereja. Belum ada gereja yang sempurna, itu belum ada. Ayo, gunakan lidah, perkataan untuk membangun. Dengan jelas, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru, kekuatan yang baru, gairah yang baru bagi mereka-mereka yang mendengarkannya. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan harapkan bagi kita, saudara. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan
perkataan yang baik untuk membangun. Bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengar perkataan kita, mereka yang mendengar apa yang kita sampaikan, beroleh kasih karunia. Nah, ini yang kedua. Jadi tanda orang itu dewasa di dalam perkataannya, yaitu bicara tepat pada waktunya. Dan yang kedua, bicaranya ada isinya atau bermanfaat. Jangan sebaliknya, ya, jangan sebaliknya. Justru bicara kita selalu nyelekit. Nyelekit ini bahasa apa ya? Apa ya? Oma, nyelekit bahasa apa, Oma? Pak Ferry, nyelekit bahasa apa? Sering kita dengar, kok itu ngomongnya nyelekit? Apa itu nyelekit ya? Tajam atau pedes atau semacam itu ya. Jangan sampai begitu, saudaraku. Bicara kita memberi semangat, memberi kekuatan. Apalagi yang istilah nyelekit, sengak, apalagi. Tidak tahu itu bahasa apa itu. Nah, tapi itu yang sering kita dengar, saudaraku. Ayo. Kita perhatikan, sebelum kita makan sehidangan dengan Tuhan, lewat perjamuan suci, saya bersyukur dengan firman ini, saudaraku. Aduh, ini sering yang saya lakukan. Jadi firman ini juga kena pada saya. Terima kasih Tuhan. Dan saya ingin firman ini saya bagi untuk saudara. Karena apa? Saya merasa diberkati dengan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini hari ini saya bagikan untuk saudara. Jadi yang kedua ini. Perkataan yang memberikan semangat. Perkataan yang memberikan inspirasi. Jangan sampai ada orang yang ngomong, saudaraku, singkat, padat, mematikan. Wow, ini ngerti. Dan itu bukan tipe anak Tuhan dan bukan jemaat di tempat ini. Amin. Amin. Nah, jadi gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Bicaranya dengan cara yang tepat. Ini bicaranya dengan cara yang tepat. Jadi bukan hanya tepat waktu. Bukan hanya isinya yang bermanfaat. Isinya yang membangun. Tetapi juga caranya juga harus tepat. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas, tadi perkataan yang nyelekit itu membangkitkan amarah. Ini firman saudaraku. Jadi ini berbicara tentang cara. Ngomong, menjawab dengan caranya bagaimana? Lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut atau jawaban yang lemah lembut itu bisa meredakan kegeraman, bisa meredakan kemarahan. Nah, ini yang harus kita belajar bersama-sama. Sering saudaraku, sekali lagi sering kita ini sebagai suami istri, sering kita tidak mampu melakukan hal ini. Tetapi biarlah lewat firman pada saat ini mengingatkan kita, aku mau belajar. Bukan cuma cara yang tepat. Bukan hanya perkataan yang memberikan inspirasi, memberikan semangat yang bermakna. Tetapi juga dengan jawaban yang lemah lembut. Dengan jawaban yang enak didengar, caranya tepat. Itu yang ketiga, singkat saja. Yang keempat, bicara dengan tepat atau benar. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Artinya apa saudaraku? Kalau kita ngomong A, ya memang A yang benar. Kalau kita ngomong B, memang faktanya B yang benar. Jangan sampai faktanya A tapi kita ngomong B. Atau faktanya B kita ngomong A. Jadi ini yang dimaksud saudaraku. Bicara dengan tepat atau benar.
Jadi ketika kita ngomong A, memang A. Ketika kita ngomong B, memang B. Coba kita lihat ayatnya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Sekali lagi, sampai saya kasih garis, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau kita di pengadilan saudaraku, pasti kita disuruh bersumpah ya. Tetapi anak Tuhan sebaiknya jangan bersumpah. Saya berjanji. Nah, mengapa saudaraku? Mengapa? Sebaiknya kita tidak bersumpah, saudara. Karena apa? Biasanya orang yang bersumpah itu kata-katanya tidak benar. Sehingga saudaraku, orang yang lagi ngomong begini, sumpah aku sumpah. Diragukan perkataannya. Karena apa? Harus ditambah dengan sumpah. Orang yang, saya mau tanya dulu, siapa yang sering bersumpah? Angkat tangan. Saya tidak. Siapa yang sering bersumpah? Atau yang pernah bersumpah? Enggak ada semua ya, puji. Oh, satu. Terima kasih buat kejujurannya. Nah ini perkataan yang benar ini. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi yang jujur satu, yang lain juga jujur. Nah ini saudaraku. Jadi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ini yang Tuhan inginkan saudaraku. Jadi kita sebaiknya atau seharusnya kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh bersumpah. Jadi dengan jelas, ya hendaklah kamu katakan ya, tidak hendaklah kamu katakan tidak. Yang bawah, supaya kamu jangan kena hukuman. Artinya begini, ketika kita tidak bilang ya bilang tidak, ada hukuman. Ini saudaraku, ada sanksi. Jadi ketika kita ngomong sekarang tidak, padahal iya, ya mungkin saat itu kita lolos. Tetapi ketika kita melakukan ketidakbenaran, satu saat saudaraku, kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Satu contoh, coba kita lihat. Ini contoh saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10. Ini ceritanya saudaraku. Pada waktu itu Saul sementara berperang, Raja Saul. Lalu kena senjata. Lalu kondisinya sudah gawat. Saya akan baca sebaiknya. Coba perhatikan ayat ini. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia, ku bawa kepada tuanku. Jadi saudaraku, ini ada anak muda atau yang membawa senjata daripada Saul melihat. Saul kena saudaraku. Saul kena senjata. Saul kena panah. Akhirnya apa? Dia sudah hampir mati. Dia hampir mati. Lalu dia ngomong sama yang pembawa senjata, aku sudah tidak ada kemungkinan hidup lagi. Tolong, bunuh aku. Tetapi orang ini segan, saudaraku, aku tidak mau bunuh. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Dia kasih laporan. Dia kasih laporan sama Daud. Dia lari kepada Daud. Tuan Daud, raja telah meninggal. Aku melihat Saul begitu menderita. Sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Biar dibawa ke Siloam, pasti dia akan mati ini raja. Akhirnya apa? Saya bunuh, kasihan saya. Wah, ini laporan, pemuda ini lapor sama Daud saudaraku. Ini. Tetapi faktanya apakah begitu? Coba kita lihat. 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak
tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ini yang benar. Kematian Saul, saudaraku, bukan dibunuh oleh musuh walaupun dia kena luka, saudaraku. Tetapi dia menikamkan dirinya. Istilahnya bunuh diri. Karena sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, saudaraku. Makanya dia pedangnya, saudaraku, ditaruh, dia tancapkan tubuhnya dan mati. Tetapi seorang pemuda lapor sama Daud, aku telah membunuh dia. Karena aku kasihan kepada Raja Saul. Nah, saudaraku, yang diucapkan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bohong, saudaraku. Ya orang-orang mungkin pada waktu itu mendengar, waduh betul kamu hebat ya, daripada Raja Saul itu lama-lama menderita, lebih baik memang ditikam. Tetapi saudaraku, Daud lain, saudaraku. Daud punya hikmat Tuhan. Apa yang diucapkan itu dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Ayat 15, lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Nah, ini akibat bohong. Dia pikir akan dapat pujian daripada Daud. Aku sudah membantu Raja Saul. Karena Raja Saul sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Makanya aku bantu agar segera beres. Padahal bukan itu. Perkataannya bohong. Perkataannya tidak benar. Akhirnya apa? Dia harus terima. Dia harus tanggung konsekuensi dari perkataannya sendiri. Akhirnya dia dibunuh oleh orang-orangnya Daud. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, saudaraku. Ayo kita sebagai anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan. Sering, saudaraku, untuk membela diri kita terpaksa bohong. Untuk membela diri kita terpaksa berdusta. Saat itu kita bisa lolos. Saat itu kita kelihatannya bisa bebas. Tetapi apa yang kita tabur, saudaraku, akan kita tuai. Amin, saudara. Amin, saudaraku. Ayo, walaupun rasanya sakit, walaupun rasanya sulit, kita belajar berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena itu tanda orang dewasa di dalam perkataannya. Ini satu contoh seperti tadi. Akhirnya karena dia bohong, lapor bohong, akhirnya dia sendiri yang harus mati. Contoh yang kedua, coba kita lihat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-22. Nah, ini berbicara tentang Gehasi dan Elisa, saudaraku. Jawabnya, selamat tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Nah, saudara, ceritanya begini. Pada waktu itu Naaman kena kusta. Akhirnya dibawalah ke Elisa. Elisa suruh kamu jebur di sungai dan sembuh. Sebagai tanda ucapan syukur Naaman mau kasih hadiah yang banyak kepada Elisa, kepada hamba Tuhan ini. Tetapi Elisa tidak mau, tidak usah. Singkatnya begitu. Akhirnya apa? Naaman pulang. Nah, rupanya ini bujangnya ini, pembantunya Elisa ini, wah ini Tuan Elisa ini terlalu segan sama Naaman. Dikasih secara gratis kok tidak mau. Akhirnya apa? Mulai punya pikiran. Kejarlah Naaman. Om Naaman, Om Naaman. Lihat siapa itu? Ternyata Gehasi. Bagaimana? Ketika Om Naaman pergi, ada 2 hamba Tuhan
ada 2 nabi dari pegunungan Efraim datang ke rumah kami. Ini pesan dari Tuan Elisa. Tolong kasih setalenta perak dan 2 potong pakaian untuk mereka. Kasihan mereka, kasihan mereka. Akhirnya Naaman kasih nih. Pulang. Lalu sama Gehazi disimpan itu saudara. Apakah benar Elisa menyuruh Gehazi? Tidak. Elisa tanya, Gehazi kamu dari mana? Tidak kemana-mana om. Hanya di sini-sini saja. Kita lihat. Dampak perkataan yang tidak benar. Yang telah diucapkan oleh Gehazi. Akibatnya apa? 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu. Dan kepada anak cucumu. Wow, tambah ngeri. Untuk selama-lamanya. Kita lihat di sini dampaknya. Bukan hanya Gehazi saja yang kena dampak saudaraku. Karena kebohongannya. Karena perkataannya yang tidak benar. Bukan hanya kustanya Naaman pindah kepada dirinya. Tetapi kepada anak cucunya. Kasihan anak cucu tidak tahu apa-apa akhirnya kena dampak. Yang makan nangka itu hanya Gehazi. Tetapi getahnya kena anak dan cucunya. Nah ini saudaraku. Jadi jangan anggap remeh. Ayo kita belajar berkata ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Amin saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo kita belajar. Atau mungkin selama ini kita sering begitu. Biarlah hari ini titik balik kita bertobat. Amin. Mungkin selama ini kita sering berkata tidak benar. Mungkin selama ini kita sering berkata putar balik, orang Manado bilang. Mungkin selama ini kita berkata sering tidak jujur. Lewat perjamuan suci kita minta ampun Tuhan. Mulai detik ini aku mau belajar berkata benar. Ketika saudara mengaku, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Semuanya akan diampuni oleh Tuhan. Amin saudara. Biarlah ini menjadi hari ini, saat ini. Baik gembala maupun jemaat semua saudaraku. Firman Tuhan ini khususnya buat kami, buat saya pribadi, buat keluarga kami. Ayo belajar ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena apa? Resikonya begitu luar biasa. Seperti yang dialami oleh Gehazi tadi. Yang berbohong Gehazi, tetapi dampaknya anak dan cucunya pun juga kena kusta. Tentu kita tidak ingin anak-anak kita, keturunan kita berdampak karena perbuatan kita sebagai orang tua. Ayo, ini 4 hal yang perlu saya sampaikan. Dan saudara tahu, ketika kita melakukan 4 hal ini, ya, ketika kita melakukan 4 hal ini, bicara pada waktu yang tepat, bicara kita senantiasa membawa berkat, berdampak bagus. Kita bicara dengan cara yang tepat, dengan lemah lembut, dan bicara dengan yang benar. Ada berkat yang luar biasa yang akan Tuhan siapkan. Apa itu berkat? Kita lihat ayat yang terakhir. Amsal 22 ayat yang 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Wow. Orang yang manis saudaraku, yang mencintai kesucian dan yang manis bicaranya, bagus bicaranya, jujur ucapannya, lemah lembut ucapannya, tepat pada waktunya ucapannya. Dia menjadi sahabat raja. Raja saja mau bersahabat dengan kita, apalagi gubernur. Amin saudara. Raja saja mau menjadi sahabat kita, apalagi bupati, apalagi pengusaha saudaraku. Raja saja mau menjadi sahabat kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ayo, kalau saudara ingin dipromosikan, ingin diangkat, dan kita menjadi sahabatnya raja, 4 hal ini yang harus kita lakukan.
Saudara tidak usah ingat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kebohongan, apapun tidak usah ingat. Saudara jangan sampai sudah terikat dengan yang sudah-sudah. Ayo mulai hari ini tanggal 6 Juni 2021. Kita berjanji, Tuhan, aku mau belajar hidup benar. Aku mau belajar berkata benar. Amin, saudara. Haleluya. Raja saja mau menjadi sahabat, apalagi teman-teman di luar sana, saudaraku. Itu akan kita alami, itu akan kita terima. Artinya apa, saudaraku? Kita punya relasi, kita punya hubungan. Biar saudara tokoh, saudara komplit, ya. Saudara pintar, saudara. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan orang lain, sulit usahamu akan maju, sulit usahamu akan berkembang. Tetapi ketika saudara punya relasi hubungan yang begitu banyak dengan raja, dengan menteri, dengan gubernur, dengan bupati, dengan siapa saja, saudaraku. Karena raja saja sudah menjadi sahabat kita, otomatis yang lain-lain itu pasti mau bersahabat dengan kita. Artinya apa? Ketika kita memiliki hubungan yang begitu luas, saudara akan mengalami gebrakan yang luar biasa. Terobosan yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa akan kita alami. Karena apa? Raja saja mau bersahabat dengan kita. Wow. Nah ini saudaraku, ayo 4 hal ini. Kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang luar biasa. Terjadi gebrakan, terjadi hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita belajar ini. Berbicara tepat pada waktunya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ucapan kita memberikan inspirasi, membangun, menguatkan. Dan juga ucapan kita itu dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, saudaraku. Dan yang keempat, ya di atas iya. Tidak di atas tidak. Ketika kita ngomong ya di atas ya, saudaraku, tidak di atas tidak. Mungkin pada waktu itu kita rasanya tidak nyaman. Tetapi berkat yang luar biasa akan kita alami. Amin, saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan.